Tahun baru, harapan baru. Januari efek akan terjadi di IHSG. Tetap stay tune di sesi Market Outlook kali ini. Bersama saya Joni Densa sebagai analis sahamologi. Oke, sekarang kita akan membahas soal IHSG. Minggu sebelumnya, walaupun hanya 3 hari bursa, karena ada libur tahun baru, IHSG sempat menguat. Tetapi minggu ini, hari Senin langsung koreksi cukup dalam ya, mencapai 1% lebih, dan selebihnya konsolidasi terbatas. Begitu juga dengan value transaksi IHSG di bawah 10 triliun, sangat kecil ya. Bisa dikatakan market minggu ini kurang bergairah. Mungkin efek banyak hari libur ya sebelumnya. Dari sisi lain sentimen positif yang minim ya yang terjadi di IHSG. Berbicara arah IHSG ke depan, kami konsisten arah IHSG akan bergerak konsolidasi cukup lebar. Kalau kita menggunakan indikator yaitu Bollinger Band, teman-teman bisa lihat IHSG kemungkinan kita perkirakan akan bergerak antara lower band dengan ke arah upper band ya. Saat ini harga IHSG lebih dekat dengan lower band dan kita perkirakan akan menuju upper band, kira-kira harganya di 7.300 sampai 7.400. Dan kami juga membuat skenario sebaliknya, ya ini sebagai antisipasi. Seandainya kalau IHSG ternyata lebih rendah dari 7.029 dan menuju break 7.931, maka kami memperkirakan target penurunan selanjutnya di harga 6.850. Oke, berikutnya kita akan membahas USD IDR ya. Rupiah sempat melemah ke harga 16.300, tapi menjelang Natal dan Tahun Baru cenderung stabil di rentang harga 16.250 sampai 16.150. Saat ini rupiah stabil ya. Tetapi potensi menguat kembali terbuka lebar mengingat indeks dolar masih terus menguat. Saat ini indeks dolar di harga 109. Secara teknikal, rupiah saat ini terindikasi charting pattern triangle dan terlihat jelas pergerakan semakin terbatas, terlihat dalam waktu dekat potensi break ya. Jadi harganya itu semakin terbatas mengerucut dan saat ini waktu dekat kemungkinan akan break. Target ketika break resisten patternnya rupiah berpotensi kembali ke melemah ya, kembali melemah ke harga 16.500. Ini patut diperhatikan ya, mengingat kondisi market kita masih terus di net buy sell asing ya. Oke, berikutnya kita akan membahas net buy sell asing. 3 minggu terakhir, IHSG cenderung menurun tekanan jual asingnya. Pada perdagangan Kamis 9 Januari 2025, IHSG sempat mengalami net buy tipis. Ya. Berikut ada top 5 emiten yang mengalami net buy dalam seminggu terakhir. Teratas ada Pegas, ada BRPT, Indofood, Excel, dan Brand. Oke, ini agak menarik. Yang pertama di sini ada Pegas sempat spike ya, net buy asingnya di hari Senin menyentuh 89 miliar. Terus berikutnya ada BRPT, ini konsisten BRPT ya. Teman-teman bisa perhatikan BRPT belakangan ini dari 27 Desember ya tahun lalu itu mengalami net buy yang cukup konsisten setiap harinya dari akhir bulan lalu. Dan Indofood ya seperti yang kita tahu yang market outlook sebelumnya kita pernah bahas, Indofood ini termasuk yang kontrarian ya. Jadi net buy asingnya itu konsisten sekali selama IHSG mengalami penurunan. Berikutnya ada Brand ya, konsisten dibeli asing. Sempat melonjak tajam juga ya, harganya melonjak tajam dan kalau kita lihat minggu ini bergerak 10%. Nah berikutnya kita lihat dari sisi net sell asing masih didominasi oleh Big Bank ya.
Teratas ada BBRI, Gotoh, BBCA, BBNI, dan HEL. Cukup menarik ya dikomentari terkait Gotoh. Teman-teman bisa perhatikan ya pergerakan Gotoh beberapa waktu terakhir itu berbanding terbalik antara pergerakan asing dan pergerakan harganya. Harganya mengalami kenaikan tapi asing justru mengalami net sell belakangan ini. Oke, berikutnya kita akan membahas sektoral. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, hampir bisa dikatakan hampir semua sektor itu mengalami pergerakan negatif kecuali satu sektor yaitu tekno ya. Nah, tekno ini digerakkan oleh terutama yang paling mencolok pergerakan belakangan ini dari sektor tekno ini adalah Gotoh ya. Minggu ini Gotoh bergerak lebih kurang sekitar 9% dan minggu sebelumnya sempat naik ya. Meskipun asing mengalami net sell tapi bergerak sebesar minggu sebelumnya itu bergerak sebesar 20% lebih. Dan yang paling turun ya, yang dalam turun sektornya itu cukup banyak, yaitu ada sektor IDX Basic, terutama di situ ada emiten TPIA, BRMS, NCKL, MBMA dan Inco yang cukup dalam kompak mengalami penurunan. Oke, pembahasan berikutnya adalah kalender ekonomi. Teman-teman bisa perhatikan minggu depan di tanggal 14 Januari 2025 itu ada kalender ekonomi Amerika yaitu PPI ya. Ini bisa dikatakan inflasi dari sisi produsennya. Ini mengingat tanggal berikutnya, tanggal 15-nya itu Amerika akan merilis tingkat inflasinya, apakah dia meningkat kembali atau bahkan turun ya. Oke, di tanggal berikutnya ya, tanggal 15 Januari kita di Indonesia ada neraca perdagangan, ini terkait dengan ekspor impor. Terus di tanggal yang sama juga Gubernur BI ya harus memutuskan keputusan suku bunga ya, yang seperti yang kita tahu sebelumnya the Fed melakukan pemangkasan ya, tetapi BI melakukan menahan suku bunga demi meminimalisir pelemahan rupiah. Nah, ini menarik ya untuk kita nantikan ya, di tanggal yang sama itu ada Amerika akan merilis tingkat inflasinya ya. Sebelumnya yang kita tahu itu inflasinya itu meningkat. Jadi kalau semakin meningkat peluang The Fed untuk memangkas suku bunga itu semakin kecil. Begitu juga dengan Indonesia ya, Gubernur BI sebelumnya kita pernah merilis inflasi dan itu meningkat juga, dan ini menarik untuk kita nantikan apakah berani Gubernur BI ini akan memangkas atau menahan atau bahkan bisa meningkat kembali ya. Oke, berikutnya kita akan bahas saham-saham pilihan untuk minggu depan. Oke, teman-teman bisa perhatikan saham pilihan pertama saya ambil dari screener aplikasi Sahamologi, yaitu Early Trend Up dari sektor IDX Basic Industrial ya. Walaupun minggu ini sektor basic itu mengalami penurunan yang tajam ya, ini kemungkinan bisa kita manfaatkan technical reboundnya, yaitu BRMS ya, dari grup Bakri, dan ini korelasinya dengan komoditas emas. Teman-teman bisa perhatikan buy price-nya di area 412 sampai 404,
dan batasi resikonya ketika menyentuh harga 370. Teman-teman bisa perhatikan juga take profitnya di harga 444 sampai 466. Kalau kita lihat di sini bullish evidence-nya cukup banyak ya. Ada 5 bullish evidence, artinya ini menunjukkan bahwa emiten ini atau BRMS ini mengalami kenaikan atau technical rebound yang cukup menarik untuk kita perhatikan minggu depan. Di sisi lain komoditas goldnya yang terutama ya yang korelasinya itu mengalami kenaikan dalam waktu yang terakhir ini ya. Oke, next selanjutnya emiten yang kedua. Oke, ada dari sektor finance yaitu BBNI. Ya, saya mengambil screener breakout high ya. Walaupun seperti yang kita bahas sebelumnya, asing masih mendominasi sell di Big Bang, terutama BBNI juga tadi ya. Tapi kita melihat secara teknikal ada peluang untuk kita spekulatif buy di area bawah ya. Teman-teman bisa perhatikan BBNI ini di harga belinya 4.400 sampai 4.360. Stop loss atau teman-teman harus batasi resikonya ketika menyentuh harga 4.350 sebagai antisipasi ya, mengingat ini asing masih melakukan net sell, teman-teman harus batasi resikonya, khawatir BBN ini bisa lebih dalam kembali. Dan take profit teman-teman bisa perhatikan di harga 4.540 sampai 4.650. Oke, berikutnya emiten berikutnya ini masih di grup Bakri ya, tadi BRMS udah, kita ini cukup menarik memang ya belakangan ini grup Bakri ya sempat koreksi dan bisa kita manfaatkan technical reboundnya. Dari sektor basic industrial yaitu Dewa, kita ngambil screener early trend up, buy fresh teman-teman bisa perhatikan di harga 111 sampai 108. Dan batasi resiko ketika mengalami penurunan ke harga 101, take profitnya bisa diperhatikan di harga 121 sampai 125. Oke, berikutnya emiten berikutnya itu ada dari sektor non siklikal ya. Ini Cleo. Oke, belakangan ini kalau seperti yang kita tahu ya, belakangan ini mengalami konsolidasi, sebelumnya sempat mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan bisa kita manfaatkan konsolidasi ini karena ada kemungkinan berpeluang masih bisa melanjutkan. Oke, teman-teman bisa perhatikan buy price-nya di harga 1485 sampai 1465 dan batasi resiko kalau turun di harga 1435. Dan take profit bisa diperhatikan di harga 1.520 sampai 1.600. Oke, emiten berikutnya. Ini dari screener breakout high juga ya. Kita ambil dari sektor cyclical yaitu MAFI ya. MAFI ini dia memang kondisinya downtrend, tapi setelah kita lihat ya, ini ada potensi sudah melemah penurunannya dan bisa kita manfaatkan technical reboundnya ya. Oke, bisa teman-teman perhatikan buy price-nya, areanya yaitu di 1365 sampai 1350 untuk area belinya dan teman-teman harus batasi resikonya ketika menyentuh kembali harga bawahnya di harga 1315 dan teman-teman bisa realisasikan profitnya di harga 1420 sampai 1450. Oke, itu ya emiten terakhir. Buat teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan ditulis aja di kolom komentar. Minggu depan kita akan bahas. Itu saja, terima kasih. Demikian market outlook kali ini. Disclaimer ya buat teman-teman, saham pilihan yang tadi harus dianalisis lebih dalam kembali. Selalu waspada terhadap dinamika perkembangan market, pastikan analisis lebih lanjut dan mendalam. Semoga cuan minggu depan, jangan lupa tonton market outlook berikutnya. Happy cuan!